Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat lebah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat lebah. Kemarin ada yang sempat bertanya sama saya, berapa sih standar tebal papan untuk kotak lebah, terutama untuk lebah jenis Trigona Itama. Nah, oke, jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa koleksi saya, koleksi lebah Trigona Itama yang menggunakan papan. Jadi tidak di dalam log kayu, tapi di dalam kotak buatan atau kotak dari papan kayu ya teman-teman. Nah, jadi ini sekedar sharing pengalaman saya sendiri. Jadi kalau menurut saya untuk ketebalan papan untuk kita jadikan kotak budidaya lebah jenis Trigona ini, terutama lebah Trigona Itama ya. Nah, ini kalau menurut saya tidak ada batas standar ketebalan dari kotak papan ini, karena kalau menurut pengalaman saya sendiri dan dari koleksi-koleksi lebah Itama saya itu, saya juga banyak ya yang menggunakan papan dari kayu atau papan kotak buatan. Sempat juga kemarin ada yang mengatakan bahwa untuk budidaya lebah Trigona Itama ini harus menggunakan papan yang tebal atau papan kayu yang tebal, misalnya 3 cm, 4 cm atau di atasnya, dengan alasan untuk kesehatan koloni lebah kita. Cuman untuk yang saya praktekkan sendiri, untuk yang saya alami sendiri, untuk ketebalan papan ini saya rasa tidak ada pengaruhnya untuk kesehatan lebah kita, karena koleksi-koleksi yang saya miliki ini juga menggunakan papan bahkan di bawah 2 cm. Itu koloni lebah saya juga sehat teman-teman. Koloni saya itu sehat dan mereka juga berkembang dengan bagus. Nah, ini contohnya, ini koloni saya yang sudah berumur sekitar 2 tahun. Ini ketebalan kotak papan yang saya gunakan ini malah cuma sekitar 1,5 cm ini teman-teman. Ini sangat tipis sekali. Cuman untuk lebah saya ini perkembangannya juga bagus. Perkembangannya tidak berpengaruh untuk kotak lebah yang menggunakan papan tipis seperti ini. Karena kalau menurut saya untuk kesehatan lebah Trigona ini, mereka akan lebih tahu nantinya dengan menggunakan kotak papan yang tipis, mereka itu akan beradaptasi, mereka akan mengatur sendiri untuk suhu udara yang ada di dalam kotak tersebut ya. Karena untuk lebah itu pastinya akan lebih tahu, akan lebih mengerti akan keberlangsungan koloni mereka. Kalau yang saya alami sendiri, justru kalau kita menggunakan kotak yang terlalu tebal, habis itu kotak itu terlalu rapat, tidak ada rongga-rongga, tidak ada lubang kecil-kecil yang keluar. Nah, itu malah kalau pengalaman saya sendiri tidak bagus untuk perkembangan koloninya, karena untuk lebah Trigona ini nantinya mereka akan jadi membuat sirkulasi udara di dalam sarang itu. Mereka akan membuat saluran sirkulasi udara yang nantinya mereka akan membuat lubang-lubang ventilasi di selain lubang keluar masuknya. Jadi begitu cara lebah Trigona ini mengatur suhu ruangan di dalam sarang atau di dalam kotak mereka. Makanya untuk ketebalan kayu atau papan yang kita gunakan ini sebenarnya tidak berpengaruh, karena mereka akan mengatur suhu udara di dalam ruangan kotak itu dengan ventilasi atau dengan sirkulasi udara, saluran sirkulasi udara yang mereka buat ya. Jadi kalau menurut saya untuk ketebalan
papan yang kita gunakan untuk membuat sarang lebah ini memang lebih bagus kita menggunakan kotak yang agak tebal, misalnya 2 cm ke atas lah, itu sudah lumayan cukup untuk membuat kotak lebah trigona ini. Dengan keunggulan kalau kita menggunakan papan kayu yang tebal, itu jangka panjang dari kotak lebah kita itu akan semakin lama, jadi tidak cepat keropos atau tidak cepat hancur ya dari kotak lebah yang kita buat ini kalau menggunakan ketebalan papan di atas 2 cm ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya kali ini tentang ketebalan papan kayu yang kita gunakan untuk kita jadikan kotak lebah ini, yaitu kalau untuk kesehatan lebah trigona kita itu pengaruhnya saya kira tidak terlalu besar. Cuman kalau kita menggunakan kotak papan kayu yang tebal itu nantinya jangka panjang dari kotak lebah yang kita buat itu akan lebih lama atau akan lebih kuat ya. Nah oke, sahabat-sahabat semua, mungkin cukup di sini dulu ya untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga dari video saya ini memberikan manfaat yang banyak buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.